Selamat sore, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Dekarita Albangun dengan NIM 20.03.03.0018, kelas A semester 3 jurusan Sosiologi. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dalam sebuah buku mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Oke, dalam buku ini membahas tentang teori pilihan rasional. Jadi, teori pilihan rasional dalam sosiologi. Cara yang relatif mudah untuk memperoleh pengertian teori pilihan rasional dalam sosiologi adalah dengan menetapkan 3 jenis kriteria yang akan disetujui oleh banyak orang jika teori sosiologi ini sepenuhnya memuaskan. Yang pertama, himpunan fenomena yang akan dijelaskan oleh teori adalah perilaku sistem sosial, baik besar ataupun kecil, dan bukan perilaku individu. Yang kedua, penjelasan tentang perilaku sistem sosial memerlukan penjelasan dari segi perilaku aktor dalam sistem, sehingga menyeratkan. Yang ketiga, teori transisi antara tingkat perilaku sistem sosial dan tingkat perilaku aktor individu sering dinyatakan sebagai masalah mikro dan makro. Oke, tidak ada teori yang sepenuhnya memuaskan dalam sosiologi, karena tidak ada teori yang mampu secara simultan memenuhi kriteria ini. Oke, jadi yang berikut kita membahas di dalamnya itu yang pertama, bab pertama membahas tentang metode penurunan abstraksi. Sosiologi pilihan rasional adalah antara lain mencoba untuk menggabungkan keuntungan dari penelitian yang dipandu teori sebagai ilmu ekonomi dengan tradisi empiris yang kuat. Untuk berhasil dalam upaya ini, di mana upaya sebelumnya tidak perlu untuk menemukan alat metodologis baru. Dalam urutan, untuk menemukan solusi yang memadai, pertama-tama perlu untuk mencari tahu mengapa kombinasi keunggulan ini tidak berhasil di masa lalu. Maka perlu untuk menanggung perkembangan metodologis di masa lalu, terutama poin-poin berikut. Yang pertama, pengelompokan teori utilitas menjadi inti asumsi yang tetap terhadap sifat manusia dan sabuk variabel asumsi jembatan yang dapat dilakukan. Dikenakan metode pengurangan abstraksi ini atau kedekatan dengan kenyataan. Dan yang kedua yaitu heuristik yang diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian tentang asumsi jembatan yang tepat saat menggunakan metode pengurangan abstraksi. Heuristik ini termasuk teori fungsi produksi sosial, teori framing, dan heuristik dari struktur ganda. Penjelasan dengan bantuan dari alat ini dimungkinkan untuk membuat model yang penjelasan jelas dipandu teori dalam versi mereka sebelumnya. Sementara realisme mereka dapat diadaptasi dalam versi yang lebih baru. Wawasan dari ekonomi neoklasik dan dari sosiologi tradisional kemudian menjadi penting secara keseluruhan proses pengembangan model. Baru-baru ini, metode pengurangan abstraksi telah dinilai sebagai sarana untuk mengintegrasikan ekonomi, sosiologi, dan psikogaris logis penelitian tanpa kehilangan kekuatan analitis dan dari pendekatan ekonomi atau keuntungan, deskriptif sosiologis, dan pendekatan psikologis. Ternyata metode ini juga memungkinkan integrasi yang lebih kuat dari bangunan model dengan reempiris pencarian secara umum. Teori ini tunduk pada klaim yang saling bertentangan. Pertama, semakin empiris secara akurat teori dalam prediksi dan penjelasan semakin baik. Kedua, semakin beragam bidang di mana teori dapat diterapkan, semakin besar kekuatan analisis teori dan lebih teori driven dapat diterapkan. Untuk mendapatkan teori analisis didorong, kita harus menyederhanakan deskripsi fenomena, yaitu seseorang harus mengabstraksikan dari banyak fitur realitas. Dengan demikian, teori yang diberikan secara empiris kurang akurat. Untuk membuat teori secara empiris lebih akurat, kita harus membuatnya lebih kompleks dan lebih disesuaikan dengan fenomena yang bersangkutan, sehingga kehilangan daya analitis untuk sebagian besar ekonomis. Sejak Adam Smith
kekuatan analitis telah menjadi poin terpenting tentang berteori. Dan bagi banyak sosiolog, kedekatan deskriptif dengan realitas sosial telah menjadi hal yang penting untuk tujuan, baik itu dalam bentuk analisis kausal, Durkheimian, atau dalam bentuk analisis kasuistik Weberian. Oke, yang berikut beberapa perbedaan inti. Pembuatan model telah dikaitkan terutama dengan pencapaian kekuatan analitis. Dalam urutan untuk mencapai ini yaitu untuk menghindari jebakan sebelumnya. Upaya penting untuk mengamati beberapa perbedaan metodologis, hal-hal yang sering diabaikan di masa lalu. Teori inti dari asumsi jembatan. Sebuah teori inti terdiri dari sejumlah ide, panduan yang dapat dibuat lebih spesifik dengan bantuan asumsi umum yang menjembatani kesenjangan antara inti dan lebih atau realitas yang kurang disederhanakan. Oleh karena itu, asumsi tambahan ini disebut asumsi jembatan. Perbedaan ini harus dikontraskan dengan teori bajingan, di mana asumsi inti dan jembatan adalah digabungkan menjadi satu paket. Dalam sosiologi, semua mekanisme seperti itu melibatkan tindakan manusiawi yang bertujuan. Untuk alasan ini, keunggulan teoritis atau penjelasan terletak pada tingkat individu. Utamaan analitis dan teoritisnya terletak pada tingkat individu, yaitu psikolog tertarik untuk menganalisis fenomena individu, dan untuk tujuan ini mereka menggunakan teori berkaitan dengan tingkat individu. Teori individual harus memenuhi berbagai persyaratan. Menyebutkan di sini 3 hal yang penting menurut Linderbeck. Yang pertama, setiap individu kepada siapa itu diterapkan semakin baik dapat berfungsi dalam suatu individu konteks. Individu teori sebagian besar cukup serahkan semakin teori memungkinkan aplikasi yang bermanfaat tanpa banyak informasi tentang berkaitan dengan informasi tentang setiap individu. Untuk belajar teori akan paling tepat untuk memiliki penguatan jadwal untuk teori kognitif. Akan tetapi, akan paling tepat untuk memiliki informasi tentang skema dan bias untuk teori psikodinamik. Satu akan membutuhkan informasi tentang trauma, individu, dan sebagainya. Yang kedua, semakin teori memungkinkan kita untuk meminimalkan jarak antara individu dan tingkat kolektif, semakin baik dapat berfungsi secara konteks individual. Misalnya, jika memaksimalisasi keuntungan dilihat sebagai motif manusia, yaitu yang berkaitan dengan individu teori, maka semua perhatian akan diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan tentang perkembangan terbukanya kepribadian tentang motif ini. Yang ketiga, semakin teori memungkinkan asumsi jembatannya disederhanakan dan dibuat lebih kompleks, semakin baik dapat berfungsi dalam konteks luas. Misalnya asumsi konstitusi Webers, jenis tindakan ideal tidak dapat disederhanakan atau dibuat lebih kompleks. Mereka diperbaiki dengan konstruksi teori. Poin ini mirip tapi tidak identik dengan teori tentang bajingan. Oke, heuristika pertama, logika situasi. Sebuah teori inti yang memenuhi ketiga persyaratan ini. Untuk teori di individual lebih dari yang lain adalah model yang tampaknya untuk muncul lebih dan sebagai inti umum dari ilmu-ilmu sosial. PREM, singkatan dari Restitution, sumber, mengharapkan, mengevaluasi, dan memaksimalkan manusia. Inti ini teori yang yaitu tindakan sederhana asumsi jembatan yang dibuat untuk setiap elemen. Misalnya berkaitan dengan mengevaluasi fungsi utilitas linier sederhana dapat diasumsikan, dan kemudian versi model fungsi non-linier, katakanlah dengan penurunan utilitas marginal, dapat menggantikan asumsi sederhana yang pertama. Asumsi yang masih lebih kompleks dan mungkin lebih realistis akan bahwa utilitas tergantung pada bagaimana situasinya dibingkai secara kognitif oleh aktor. Jadi asumsi psikologis dapat masuk sebagai asumsi jembatan tanpa mengganti individu teori inti. Yang berikut,
Heuristika 2, fungsi produksi sosial dan pembingkaian. Karena pria yang bermain peran sosiolog telah mendekati pilihan bukan dari sudut pandang pilihan di bawah kendala, tetapi dari sudut pandang kontrol sosial. Dua pesan sosiologis adalah tidak terlibat dalam perlakuan sosiologis tradisional terhadap preferensi. Salah satunya adalah gagasan bahwa karena efek sosialisasi pada internalisasi, bagaimana perilakunya ditentukan secara sosial. Dengan mensosialisasikan individu sedemikian rupa sehingga dia akan ingin melakukan apa yang dia secara sosial diharapkan untuk melakukan. Jadi, keinginan telah dihapus dari memilih. Prestasi ini dicapai dengan asumsi dua jenis preferensi. Dilihat Stigler dan Becker pada tahun 1977. Preferensi universal atau tujuan yang identik untuk semua manusia, dan karena itu membutuhkan tidak ada penjelasan, dan preferensi instrumental untuk sarana itu mengarah pada tujuan akhir yang sebenarnya merupakan kendala, dan dengan demikian dapat dijelaskan dalam pendekatan yang digerakkan oleh kendala. Yang berikut, model tindakan tujuan. Meskipun model tindakan propulsif yang telah muncul di berbagai disiplin ilmu sosial berbeda dalam sifat asumsi yang dibuat tentang tindakan bertujuan. Mereka berbagai dasar proposisi bahwa manusia termotivasi untuk mencapai kesenangan dan menghindari rasa sakit, dan bahwa motivasi ini mengarahkan mereka untuk bertindak dengan cara bahwa setidaknya dalam batas-batas informasi yang mereka miliki dan kemampuan mereka untuk memprediksi masa depan dapat diharapkan untuk menghasilkan lebih besar imbalan daripada biaya. Oke, yang terakhir kesimpulan. Ruang lingkup teori pilihan rasional. Argumen dasar dari bab ini tidak begitu rasional. Teori pilihan salah, penjelasannya cukup memadai. Bagaimanapun bahwa teori pilihan rasional tidak bisa menjadi teori sosial yang komprehensif atau dasar dari satu teori. Ingat batas asumsinya di sini, teori pilihan rasional sebagai teori maksimalkan rasional harus dilengkapi dengan model-model lain dari rasio praktisnalitas seperti konsepsi Stinkombe tentang alasan yang tidak memihak, fenomena yang harus dijelaskan oleh konsep akal yang lebih luas, memungkinkan banyak fitur dari lembaga hukum, demokrasi, dan sains. Selanjutnya, tanpa lembaga seperti itu sulit untuk lihat bagaimana agen rasional dapat memecahkan masalah interpersonal yang gigih, konflik, keyakinan